Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore Bapak Aulia. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana judul yang kami ambil adalah dasar samudra atau ocean floor dan pematang samudra atau ridge. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yang dimana yang pertama itu ada Fadilah, yang kedua ada Nabila, yang ketiga ada Arya, yang keempat ada saya sendiri, Reski, yang kelima ada Anggun, yang keenam ada Bagas, dan yang terakhir ada Duta. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, yang pertama adalah dasar samudra. Dasar samudra merupakan wilayah samudra yang memiliki kedalaman sekitar 1.800 meter dengan relief yang umumnya berbentuk datar. Dasar samudra merupakan wilayah terlebar di muka bumi, yakni sekitar 59% dari seluruh permukaan bumi. Dasar samudra atau ocean floor meliputi yang pertama adalah deep sea plain, yaitu daratan dasar laut dalam dengan kedalaman lebih dari 1.000 meter. Kemudian ada yang B adalah the deep, yaitu dasar laut yang terdalam yang berbentuk palung laut atau trough. Next. Untuk selanjutnya yakni ada ciri-ciri dasar samudra. Yang pertama terdiri dari sedimentasi dan material vulkanik. Yang kedua terdapat laut dalam atau biasa disebut deep sea trench yang sangat dalam. Yang ketiga kedalaman rata-ratanya adalah sekitar 4 km. Dan yang terakhir terdapat continent shelf, yaitu sebuah lereng yang membentang dari daratan ke laut dalam. Next. Kemudian selanjutnya ada pematang tengah samudra atau bisa disebut punggung tengah samudra atau bahasa Inggrisnya itu Mid Ocean Ridge atau biasa disingkat MORE. Adalah rangkaian gunung berapi bawah laut di mana kerak bumi baru terbentuk dari lelehan magma dan aktivitas gunung berapi. Dapat membentang hampir 60.000 km dan dengan lebih 90% pegunungan terletak di laut dalam yang terbentuk oleh lempeng tektonik. Sebagian besar berada di bawah air dengan ketinggian rata-rata punggung 2.500 meter atau 8.200 kaki. MORE juga berasosiasi dengan daerah divergensi lempeng tektonik yang membentuk celah di dasar laut atau bisa disebut dengan reef. Kemudian untuk ciri-ciri pematang samudra. Yang pertama, terdiri dari bahan vulkanik dan batuan yang terbentuk karena aktivitas tektonik. Merupakan wilayah yang tinggi dan memanjang di dasar laut. Yang ketiga, dapat terjadi aktivitas vulkanik dan letusan. Yang keempat, letusan gunung berapi submarin. Yang kelima, biasanya terdapat aktivitas tektonik plate boundaries seperti divergent plate boundaries dan convergent plate boundaries. Lalu berikutnya ada proses yang terjadi pada Mid Ocean Ridge atau pematang samudra, yaitu ada dua proses. Yang pertama ada dorongan punggung atau ridge push dan tarikan lempeng atau slab pull yang dianggap bertanggung jawab atas penyebaran yang terlihat di punggungan tengah laut. Dan ada beberapa ketidakpastian tentang mana yang dominan. Dorongan punggung atau ridge push terjadi ketika berat punggungan mendorong sisa lempeng tektonik menjauh dari punggungan, seringkali menuju zona subduksi. Di zona subduksi, tarikan lempeng berlaku. Ini hanyalah berat lempeng tektonik yang disubduksi atau ditarik ke bawah lempeng yang di atasnya, yang menyeret sisa lempeng di belakangnya. Next. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu fase pembentukan atau proses pembentukan Mid Ocean Ridge. Yang pertama, mantel bumi akan memanas, lalu magma akan melemahkan litosfer, yang kemudian lava naik ke permukaan dasar laut dan membentuk kerak baru. Lalu lempeng merupakan kerak bumi yang baru memisah, meninggi, dan mengental. Jadi langkah-langkah tadi merupakan proses pembentukan Mid Ocean Ridge yang berdasarkan teori tektonik, di mana
bagian dari kulit bumi atau litosfer itu termasuk bagian paling luar dari mantel bumi yang dianggap sebagai lempengan yang kaku. Dengan pergerakannya itu antara 1 hingga 10 cm per tahunnya. Lalu lempengan-lempengan ini merupakan bongkahan litosfer yang bersifat tegar dan berada di atas suatu lapisan bumi dalam keadaan yang selalu bergerak. Nah, lapisan bumi ini juga biasa disebut dengan astenosfer. Batasan antara masing-masing lempengan yang saling bergeser itu merupakan tempat di mana terdapat daerah-daerah yang akan mengalami gempa dan orogen. Kegiatan tektonik ini paling aktif itu di muka bumi, di mana kedua lempengan itu akan saling memisahkan diri disertai dengan pembentukan sesar-sesar normal. Nah, Mid-Ocean Ridge ini merupakan rantai gugusan gunung api di bawah laut yang mengelilingi bumi, di mana kerak bumi baru terbentuk dari lelehan magma dan aktivitas gunung berapi tersebut. Panjangnya bakal lebih dari 40.000 mil. Nah, Mid-Ocean ini terbentuk oleh aktivitas tektonik lempeng yang bergerak secara divergen, sehingga kekosongan pada batas dua lempeng samudera itu akan terpisah dan terisi oleh lava dan magma, sehingga menghasilkan sebuah kerak baru. Struktur yang paling menonjol ini yang akan disebut sebagai Mid-Ocean Ridge. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada nanti masukan atau tambahan dari Paul, bisa diberikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jika ada salah kata atau perbuatan yang kami berikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.